Jadi gua rasa buat lo semua para gamers, ini lu menang banyak banget sih kalau lu ngetakis handphone ini, bro. Sumpah guys, ini parah sih guys. Gimana enggak ya kan, handphone dengan kualitas kayak gini, itu cuma dibanderol dengan harga 4,7 jutaan aja. Buat varian 8 per 256 GB. Dan cuma 5,2 juta bro, buat varian 12 per 256 GB. Gokil, ini menurut gue langsung lu takis sih, karena worth it banget sebelum habis bro. Dan kita sama-sama berdoa nih, mudah-mudahan nih handphone kagak goib ya kan. Cuman buat meyakinkan kalian, di video kali ini gue gak akan mereview seperti biasa, tapi gue akan langsung menguji performa dari Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2, yang katanya ini setara sama Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Atau ya at least ini performanya tuh di atas dari Snapdragon 888. Apakah sepowerful itu guys performanya? Nggak usah lama-lama ya, langsung aja kita simak video ini sampai habis bro. Seperti yang kita tahu ya, kalau Poco F5 ini emang udah pakai Snapdragon 7 Plus Gen 2 pertama guys di Indonesia. Yang mana doi jadi handphone mid-range serasa performa flagship nih. Dan bener-bener deh bisa dibilang kalau handphone itu ngebut banget buat main game. Nah gue pun penasaran ya sama hasil benchmark dari Poco F5 ini. Dan gue melakukannya beberapa kali guys buat dapetin hasil benchmark untuk si Poco F5. Buat tes Antutu benchmarknya, doi ini bisa dapetin skor di angka 1,1 jutaan loh guys untuk Antutu versi 10. Ini angka yang super gede banget sih bisa dibilang. Soalnya hasilnya tuh hampir bisa menyamakan smartphone yang pakai Snapdragon 8 Gen 1 loh. Dan gue ngelakuin 3 kali pengetesan pun hasilnya nggak jauh beda woy. Padahal kan ya Snapdragon 7 Plus Gen 2 ini sebenarnya penerus brother dari Snapdragon 7 Gen 1. Yang mana kalau kita lihat dari clock speed, tentu saja untuk Snapdragon 7 Plus Gen 2 ini lebih tinggi guys dibanding sama pendahulunya. Tapi ini memang sebuah hal yang menurut gue nih gokil ya, karena di pengujian pertama tadi, Doski ini membuktikan banget bahwa sebenarnya untuk Poco F5 ini secara performa tuh memang nggak bisa dipandang sebelah mata bro. Terus gue juga melakukan tes GFX Bench nih, karena gue juga penasaran sama kualitas dari gambarnya. Soalnya si Poco F5 ini juga udah disupport sama GPU Adreno 725 tuh, yang diklaim 2 kali lebih baik ketimbang si pendahulunya. Ditambah lagi guys, si Poco F5 juga udah pakai layar 6,67 inci dengan panel Flow AMOLED dan resolusi layar Full HD+. Gak cuma di situ aja guys, buat lo para gamers nih yang butuh FPS tinggi, Poco F5 juga ada support refresh rate layar 120 Hz. By the way, gak cuma pas lagi main game aja tuh, si 120 FPS-nya hidup, tapi juga sabi guys dipakai pas lu lagi sosial media kayak misalkan TikTokan sampai YouTubean. Cuman emang sayang baterai banget sih kalau misalkan buat sosmed ataupun TikTok lu pakai yang 120 fps bro. Nah hasil yang gue dapetin nih untuk GFX Bench, ternyata si Poco F5 ini rata-rata bisa berjalan segini bro, dalam mode high test maupun low test. Ini cukup menarik sih guys, memang gue ini cukup terkesima ya sama layar yang dipakai sama Poco F5 ini. Walaupun sebenarnya untuk gambar 4K, layarnya tuh memang nggak sesanggup itu. Kalau kita tes tadi memang ada beberapa kali tuh sedikit penurunan FPS bro. Tapi menurut gue ya, gue salah satu orang yang memang jarang banget sih nonton video yang 4K. Karena menurut gue untuk kualitas 1080 ataupun 2K itu juga cukup bro. Selain dua benchmark tadi, gue juga nyobain benchmark lain nih, yaitu PC Mark, yang bakal menguji performa smartphone ini buat penggunaan sehari-hari bro. Tapi seharusnya aman sih guys. Cuman ya, kamera dari Poco F5 ini menurut gue udah lumayan oke banget loh. Kalau kita berkaca dari sejarahnya si Poco yang memang fokus ke performanya. Cukup sih sebenarnya buat kebutuhan sehari-hari guys. Tapi kalau misalkan lu bandingin nih sama handphone kelas flagship, ini jelas jauh ya guys. Poco sih ngasih 3 kamera belakang dengan konfigurasi 64 megapiksel untuk kamera utamanya nih, yang support dengan Optical Image Stabilization ataupun OIS dan juga AIS. Kemudian ada kamera ultra wide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Tapi beneran deh, ini worth it banget bro kalau kita ngelihat dari harganya. Nah buat hasil skor PC Mark-nya, doi ini bisa dapetin di angka segini ya bro. Gue bisa bilang ini cukup tinggi sih untuk handphone kelas 4 jutaan. Baiklah Brody, gue rasa cukup ya buat pengujian dari benchmarknya. So far, gue masih cukup seneng banget sih sama beberapa skor yang dihasilkan dari si Poco F5 ini guys. Ini membuktikan bahwa secara performa, handphone ini memang setara dengan handphone flagship. Next, selanjutnya gue bakal melakukan gaming test inti dari video ini guys, yang mana gue bakal main 7 game sekaligus. Nah di sini kita bakal cek nih, kira-kira FPS-nya itu akan stabil atau tidak, kemudian suhunya gimana, dan baterainya seperti apa nih bertahannya. Pertama buat game kayak real drum gini nih ya, Poco F5 tuh bisa menghasilkan suara yang cukup baik, dan yang paling penting ini nggak ada delay bro. Multitouch-nya juga berjalan sesuai dengan yang udah gue tes tadi ya. Jadi kalau misalkan lo pakai 5 jari nih, masih aman banget lah buat main real drum kayak gini. By the way untuk real drum ini, gue tuh nggak perlu ngetes FPS-nya ya. Yang jelas ini nggak ada delay waktu gue nyentuh layar bro, dan suara yang keluar juga masih sinkron nih.
Next, Asphalt 9. Gue mas sebenarnya udah yakin ya kalau misalkan Asphalt 9 nih pasti sanggup banget lah mainin di grafis apapun gitu. Soalnya pas gue mainin juga nih, ternyata Poco F5 bisa dapetin FPS yang stabil di angka 30 FPS. Untuk suhunya pun sekitar 33 derajat Celcius lah. Oke, buat main Mobile Legends ya, untuk si Poco F5 bisa ngebuka settingan tertinggi nih guys, sampai Ultra 120 FPS. Doi bener-bener lancar banget nih dan super smooth pisan, terutama buat main game sekelas Mobile Legends. Gue juga ngetes FPS-nya nih pas main game selama 30 menitan atau sekitar 3 game. Ternyata si Poco F5 ini bisa dapetin frame rate itu di angka 115 sampai 120 FPS loh. Dan untuk suhunya saat main Mobile Legends selama 30 menit ini di kisaran 41 derajat Celcius saja. Lanjut buat game PUBG Mobile nih, Poco F5 bisa ngebuka FPS di smooth 90 FPS. Yang biasanya ini ditemuin di smartphone kelas flagship loh guys, ataupun flagship killer. Untuk gyroscope-nya juga ini sensitif ya guys, karena gyronya ini udah pakai yang namanya hardware. Nah terus nih untuk FPS-nya, ini masih stabil di angka 9 FPS. Selama 30 menit gue main ya, gue menghabiskan baterai kurang lebih 15% dengan suhu rata-rata tuh di akhirnya 43 derajat Celcius. Terus kalau buat game FIFA nih, Poco F5 ini bisa ngebuka di settingan grafis high 60 FPS. Makanya nih pas gue main, gue tuh ngedapetin feels yang cukup enak banget guys. Tiap gerakan pemainnya sih gue nggak ngerasa kaku ataupun patah-patah ya kan? Ya kali nggak mungkin kan ya pas lagi gocek ini malah patah-patah bro. Terus perpindahan kamera pemainnya juga cukup baik dan juga smooth ya. Nah selama gue main FIFA 30 menit nih, gue menghabiskan baterai kurang lebih 8% dengan suhu akhirnya tuh 38 derajat Celcius. Lanjut ke game Honkai Impact Star Trail, yang katanya ini game yang cukup berat dan banyak banget permintaan nih yang nanyain. Kira-kira si Poco F5 ini bisa nggak nih main game ini? Yang jelas sabi brother, lu lihat aja nih, pergerakan dari karakternya tuh smooth banget. Walaupun sebenarnya Honkai Impact nih nggak butuh FPS yang terlalu tinggi ya. Gue coba mainin nih di settingan grafis very high 60 FPS. Setiap animasi dari skill yang dikeluarin juga kerender dengan baik. Ya walaupun selama gue main nih sempat frame drop ya, turun dari 60 ke 30 FPS beberapa kali nih pas udah mendekati 30 menit. By the way, selama gue main Honkai Impact selama 30 menit nih, Poco F5 ini menghabiskan baterai sekitar 19% bro. Akhirnya sampai juga nih kita ke game terakhir, yaitu Genshin Impact. Ada berita yang cukup bagus nih bray, kalau si Poco F5 ini bisa mainin Genshin Impact di settingan highest 60 FPS. Bahkan doi itu bisa stabil di angka 60 FPS-an selama beberapa menit. Ya walaupun emang ada beberapa kali frame drop, tapi cuma turun di sekitaran 40 FPS-an aja. Jadi nggak terlalu bermasalah sih menurut gua. Dan pas gue main Genshin Impact selama 30 menit, baterai Poco F5 ini menghabiskan baterai 18% ya, dengan suhu akhir 44 derajat Celcius. Nah selama gue mainin kurang lebih 3,5 jam bro, gue tuh main dengan ngaktifin mode boost performance-nya. Makanya nih baterai tuh cukup berkurang banyak ya, tapi performa yang gue dapetin di Poco F5 ini tuh lebih baik pastinya. Nah selain dari mode slide bar, lo juga bisa nambahin performance-nya nih dengan memilih fitur performa di menu baterai bro. Oke Brody, gue rasa cukup ya. Overall, gue pribadi memang seneng banget nih sama performa dari si Poco F5 ini. Terutama buat main game guys. Jadi gue rasa buat lo semua para gamers, ini lo menang banyak banget sih kalau lo ngetakis handphone ini bro. Apalagi Poco F5 ini punya baterai 5000 mAh ya kan, dengan teknologi pengecasan 67 watt coy. Artinya lo semua tuh nggak butuh nunggu waktu lama ya, kalau misalkan tiba-tiba ini handphone lowbat terus lo mau ngecas bro. Oke guys, setelah beberapa kali pengujian ya yang sudah gue lakukan tadi, ini gue menyimpulkan bahwa kalau misalkan lo seorang anak nih yang mencari handphone buat kebutuhan sehari-hari, apalagi lo anak gamers, gue rasa memang Poco F5 ini teramat sangat recommended buat kalian takis guys. Apalagi considering dari harganya ini yang memang cuma 4 jutaan akhir gitu ya bro. Kalau mau takis bisa langsung ke official store-nya aja brother. Dan ini memang kalau misalkan lo lihat di official store terutama di Tokopedia, itu kemarin sempat habis. Dan semalam banget ini gue lihat ternyata stoknya masih ada. Mending lu buruan dibanding nih handphone keburu goib. Mumpung stoknya masih ada, langsung aja lu sikat brother. Kurang lebih seperti itu ya. Semoga membantu guys, terutama buat lu yang memang pengen nyari handphone buat gaming. Bewok pamit. Assalamualaikum bro.